kedua, Ustaz, ada sebagian orang berpendapat bahwasanya ya udah kita itu beribadah aja karena Allah, nggak perlu pakai hitung-hitungan. Padahal Allah sudah menyatakan, orang yang sholat di masjid berjamaah di awal waktu misalnya itu 27 derajat. Atau ketika orang mengikuti pengajian seperti kita lakukan pada hari ini, itu akan lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Kan gitu. Tapi ada sebagian orang berpendapat, Allah dalam hal beribadah tidak perlu hitung-hitungan. Kalau itu bagaimana, Ustaz? Padahal saya sendiri berpikir, ya layak, karena manusia itu memang harus berhitung, karena Allah sudah menyatakan ada hitung-hitungan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Dua pendapat itu dua-duanya benar asal ditempatkan di tempat yang benar. Yang mengatakan bahwa ibadah itu tidak perlu hitung-hitungan. Sudahlah, Allah yang perintahkan, lakukan saja. Tidak perlu melihat faidahnya apa, hikmahnya apa, pahalanya gimana, nggak usah. Karena kita beribadah itu karena Allah yang mewajibkan, Allah yang minta, Allah yang nyuruh, selesai. Tapi ini juga tidak bertentangan dengan kalau kita termotivasi dalam melakukan ibadah karena ada imbalan pahala tertentu dari Allah. Seperti orang sholat duha akan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Sholat subuh berjamaah, i'tikaf sampai sholat duha, i'tikaf di masjid sampai sholat duha 2 rakaat minimal, maka dia akan melakukan pahala haji dan umrah. Nggak ada pertentangan. Kenapa nggak ada pertentangan? Begini, orang ikhlas itu, yang karena Allah itu maksudnya kan ikhlas, ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan dia beramal untuk supaya dia terhindar daripada mara bahaya. Jadi dia beramal, tapi dia pengen terhindar dari levelnya itu. Dia beramal untuk mendapatkan fadilah, keutamaan amal. Seperti tadi, masjid, i'tikaf, sholat subuh berjamaah, i'tikaf, dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Dia beramal, tapi dia pengen juga pahala-pahala itu. Pengen juga keutamaan itu. Ini nomor 1. Tingkatan paling rendah. Tingkatan yang kedua, dia beramal karena pengen masuk surga dan takut akan neraka jahanam. Dia beramal takut akan kehilangan, takut akan Allah murka kepada dia dan seterusnya. Levelnya gitu. Kemudian yang ketiga, dia beramal karena Allah yang perintahkan. Sudah, nggak mikirkan yang lain. Pokoknya karena Allah yang perintahkan, maka dilakukan. 3-tiganya itu orang ikhlas. Orang ikhlas. Cuman levelnya saja yang berbeda. Ini disebutkan oleh Imam Zakaria Al-Ansari dalam syarah Risalah Qusyairiyahnya, disebutkan ini. Jadi, kalau kita mau beramal dan juga ketika beramal tuh pengen mendapatkan fadilah, keutamaan amal, enggak salah. Selama memang niatnya karena itu adalah amal ibadah untuk Allah. Jadi untuknya semua Allah. Cuman bedanya untuk Allah ada embel-embelnya dan ingin mendapatkan fadilah-fadilahnya dan termotivasi karena ada fadilah keutamaannya. Ini ikhlas. Cuman levelnya level Masya Allah awam kita ini, yang kita sulit beramal kalau nggak ada imbalannya. Kita ini kayak ajir kata orang. Apa sih? Ya kita ini nggak mau kalau mengeluarkan tenaga kalau tanpa ada imbalan. Ini kan levelnya gimana? Yang seperti ini levelnya yang paling rendah. Beramal karena imbalan, beramal karena imbalan. Yang kedua juga sama, beramal karena imbalan atau takut kemurkaan Allah dan seterusnya. Cuman tidak rinci detail seperti yang pertama. Kalau yang ketiga enggak beramal karena imbalan. Beramal karena dia sadar dan yakin bahwa dia hamba Allah, milik Allah. Yang apapun Allah perintahkan untuk dia wajib untuk melaksanakan. Jadi karena kesadaran dia adalah hamba Allah. Yang ketiga inilah makom yang paling tinggi. Tapi tidak salah yang pertama dan kedua, tidak salah, enggak ada masalah. Yang pertama kedua tidak masuk dalam kategori riya, tidak. Ya karena memang dia beramal, amalnya sebetulnya dipersembahkan untuk Allah, tapi ada harapan di belakangnya dapat keutamaan
keutamaan amal. Kalau yang pertama, yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, dia beramal murni karena untuk Allah dan dia tidak melihat kanan kiri, tidak memandang kanan kiri, enggak. Jadi itu yang terjadi, ya, itu yang terjadi. Nanti gini bedanya. Kalau yang pertama tadi Pak, saat dia beramal hanya karena fadilah, berarti kalau tidak ada fadilah, tidak ada keutamaannya, berarti dia tidak beramal. Kemudian yang kedua tadi, dia beramal karena surga, karena takut neraka. Ya untuk Allah, berarti kalau dia nggak beramal. Kalau yang pertama, seandainya saja, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada imbalan dari pahala. Yang pertama tetap ngamalkan atau tidak? Tetap mengamalkan, karena itu perintah Allah. Selesai. Beda dong kualitasnya. Jadi beda di kualitas saja. Baik, wallahu a'lam.